Sebentar, halo dokter. Halo. Dok, hari ini kita mau ngobrol soal masker wajah ya dok ya. Sebenarnya masker wajah itu apa sih dok dan fungsinya itu apa? Jadi sebenarnya masker wajah itu merupakan serangkaian perawatan yang dapat sahabat lakukan baik di luar klinik atau salon atau tempat perawatan yang biasa sahabat lakukan ataupun di rumah. Jadi merupakan serangkaian perawatan yang bisa dilakukan di rumah ataupun di dalam klinik atau di salon. Begitu. Iya, fungsi dari masker itu apa dok? Jadi sebenarnya fungsi masker itu banyak ya. Yang pertama itu adalah fungsi masker itu membersihkan wajah secara menyeluruh. Seperti yang kita tahu kan kalau misalnya sahabat-sahabat di luar sana yang sering menggunakan make up secara tebal, sudah pasti kan pori-pori kita itu, pori-pori wajah itu tersumbat oleh kotoran dari si make up atau sisa-sisa make up, sehingga membuat si kulit wajah menjadi lebih kusam dan banyak penumpukan dari sisa-sisa make up. Nah, fungsi dari masker itu adalah membersihkan secara keseluruhan sisa-sisa make up atau kotoran tersebut. Nah, terus manfaat dari masker yang lainnya itu bisa menutrisi kulit. Nah, masker itu kan di dalamnya ada vitamin ya, baik itu vitamin E atau vitamin C dan vitamin lainnya yang fungsinya itu adalah untuk menutrisi kulit sehingga membuat kulit menjadi lebih muda, lebih awet muda, terus menghilangkan kerutan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya juga masker juga bisa berfungsi untuk mencerahkan wajah. Ada beberapa tipe masker yang di dalamnya terdapat vitamin yang fungsinya adalah untuk membuat kulit wajah kita menjadi lebih cerah, menjadi lebih putih, menjadi lebih glowing. Biasanya sih masker-masker seperti ini yang kandungan di dalamnya itu terdapat kandungan vitamin C dan lain sebagainya. Begitu. Terus banyak juga sih apa namanya manfaat dari masker lainnya, yaitu seperti untuk anti aging ya. Untuk anti aging itu masker-masker yang biasanya digunakan untuk usia-usia sahabat di atas 35 tahun. Dia lebih ke arah untuk meremajakan kulit, mengencangkan kulit, terus menyamarkan kerutan-kerutan halus yang ada di wajah. Dan ada beberapa juga masker yang dijual di pasar yang fungsinya itu adalah untuk mendetoksifikasi racun yang ada di kulit wajah kita. Kalau misalnya sahabat-sahabat semua pernah dengar ada yang namanya masker lumpur atau masker detox, itu juga ada. Jadi fungsinya adalah untuk menghilangkan racun-racun atau radikal bebas dari polusi udara, bekas kosmetik atau bekas-bekas make up yang kita pakai. Jadi sehingga muka kita kelihatan lebih cerah, kelihatan lebih sehat dan lain sebagainya begitu. Iya, itu tadi yang dokter sebutnya itu jenis masker ya. Ada jenis masker lain nggak dok? Jenis masker sebenarnya banyak. Pada prinsipnya masker tuh dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah peel off. Kalau misalnya sahabat semua pernah lihat masker peel off, itu adalah masker yang mudah dilepas. Jadi pada saat diaplikasikannya tuh mudah. Terus pada saat setelah diaplikasikan tinggal dikeletek aja atau tinggal dikelupas aja. Nah, biasanya masker peel off ini mengandung paraffin wax. Jadi mengandung paraffin wax sehingga pengaplikasiannya tidak susah. Bisa dicampur dengan air atau air mawar atau sejenis pencampuran air. Jadi pada saat pengaplikasian, setelah pengaplikasiannya mudah dilepas. Dan jenis masker ini biasanya digunakan untuk kulit-kulit yang berminyak atau kulit-kulit yang banyak komedo. Jadi yang komedonya terangkat pada saat dikelupas peel off. Tapi kebanyakan sekarang sudah masker peel off itu sudah dibandingkan dengan jenis masker yang lain itu paling banyak digunakan karena kan tidak repot ya, tidak repot dan banyak digunakan di klinik ataupun di salon atau di tempat treatment lainnya. Kebanyakan menggunakan masker peel off karena pengaplikasiannya gampang gitu ya. Ada juga yang disebut masker, kalau pernah dengar, sleeping mask. Jadi masker yang dipakai untuk tidur. Jadi masker yang digunakan pada saat tidur, sepanjang tidur, dia fungsinya untuk menutrisi kulit. Kan seharian nih kita aktivitas di luar apa namanya, di luar ruangan, di kantor ataupun di jalan kan kena polusi udara, kena radikal bebas, membuat kulit wajah kita capek, stres, dan mungkin membuat kulit wajah kita menjadi kusam. Nah, fungsi dari sleeping mask itu sebenarnya pengganti dari krim malam. Jadi kalau buat sahabat-sahabat semua yang males menggunakan krim malam atau males menggunakan serum, dok, saya males nih perawatan, saya hanya ingin menggunakan masker ya. Sleeping mask itu bisa dijadikan salah satu alternatif untuk menggantikan kerja dari krim malam. Begitu. Jadi dia dipakai sepanjang malam pada saat mau tidur dan akan dibersihkan pada saat bangun tidur begitu ya. Terus selanjutnya apalagi jenis masker itu ada clay mask. Nah, clay mask ini lebih ke arah dia fungsinya itu adalah untuk menarik kelebihan minyak.
Biasanya clay mask ini digunakan untuk pasien-pasien atau untuk orang-orang yang kulitnya berminyak dan banyak jerawat. Karena pada prinsipnya si clay mask ini dia fungsinya untuk menarik kelebihan produksi minyak yang ada di wajah. Dan hati-hati, penggunaan clay mask ini tidak boleh sampai kering. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat semua menggunakan masker yang di komposisinya ada clay mask, itu nggak boleh sampai kering pakainya. Jadi hanya setengah basah terus habis itu diangkat, karena kalau misalnya terlalu kering dapat membuat iritasi di kulit, karena kan dia fungsinya menarik kelebihan minyak yang ada di wajah. Nah, masker yang paling booming itu sheet mask. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat, sebenarnya sheet mask ini terkenal karena Korea. Jadi masker sheet mask ini yang pertama kali mengeluarkan itu adalah orang-orang Korea. Jadi masker dalam bentuk kertas. Jadi biasanya kalau ini masker yang gampang banget dicari di toko kosmetik ataupun dimanapun. Jadi hanya selembar kertas, terus biasanya kertas itu direndam oleh serum. Nah, di dalam serum ini banyak bahan aktifnya, ada vitamin E, ada vitamin C, ada moisturizer dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan kulit kita sih, begitu. Masih banyak lagi sih jenis masker yang beredar di pasaran atau di toko kosmetik. Iya. Nah, kalau ada istilahnya dia apa? Eye mask untuk mata. Eye mask. Jadi sebenarnya eye mask itu adalah keluaran terbaru dari jenis masker ya. Jadi sepanjang hari ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan semakin meningkat ya. Jadi banyak produsen yang di luar sana mengeluarkan produk-produk baru termasuk eye mask. Eye mask ini adalah masker mata, dan biasanya masker mata ini digunakan untuk mengurangi keluhan-keluhan yang ada di mata seperti apa? Dark cycle, mata panda, TB, kantong mata, terus wrinkle atau kerutan yang ada di sekitar mata, itu bisa menggunakan eye mask atau masker mata begitu. Iya, terus tadi ada lip mask. Lip mask itu masker bibir. Nah, kan banyak nih perempuan yang di luar sana tuh, kalau sahabat-sahabat di luar sana mengeluh, "Dok, bibir saya kering nih, bibir saya hitam," gara-gara penggunaan lipstick yang secara berlebihan atau penggunaan kosmetik yang tidak pas dengan bibir kita. Nah, fungsi dari lip mask ini sebenarnya menutrisi. Jadi sebenarnya perawatan itu tidak hanya monoton hanya pada wajah saja. Kadang-kadang ada beberapa bagian di kulit di wajah kita yang kita tidak sadari, dan itu juga ikut menua. Kita berpikir, oh kulit wajah kita doang nih yang menua, ada kerutan di wajah dan lain sebagainya. Ternyata ada beberapa bagian tertentu yang ikut juga menua, termasuk bibir. Jadi kalau misalnya bibir nggak dirawat, tanda-tanda penuaannya apa? Banyak, misalnya kering, gampang pecah-pecah, terus jadi warnanya lebih hitam. Itu juga bisa diakalin atau bisa misalnya kalian males menggunakan lip cream atau misalnya menggunakan vitamin bibir, bisa menggunakan lip mask. Jadi lip mask itu di dalamnya biasanya ada vitamin E, ada moisturizer yang fungsinya adalah melembabkan si bibir supaya tidak kering begitu. Iya, terus ada ini smile line mask itu. Jadi smile line mask itu sebenarnya salah satu termasuk kategori dari masker anti aging. Kalau apa namanya, banyak di luar sana sebutnya smile line, ada yang bilang juga anti aging mask. Jadi sebenarnya smile line ini lebih ke arah fungsinya untuk pengencangan sih, supaya untuk pengencangan supaya dari senyum itu lebih tidak terlihat gitu loh. Jadi lebih untuk peremajaan kulit. Iya, satu lagi dok, neck mask, masker leher itu. Masker leher, neck mask. Nah, itu juga salah satu bagian tubuh yang sering lupa. Kadang-kadang muka udah oke nih, bebas kerutan segala macam, pas dilihat wah lehernya kendor, lehernya banyak kerutan. Sebenarnya itu bagian yang sering terlewati juga, dan fungsi dari neck mask ini juga sama. Sebenarnya antara kulit, wajah dan leher itu juga punya nutrisi, membutuhkan nutrisi yang berbeda. Jadi memang dibutuhkan beberapa vitamin untuk menutrisi kulit yang ada di leher, sehingga kulit yang di leher menjadi lebih awet muda, tidak kendor, terus tidak mulai ada kerutan-kerutan yang ada di leher, dan lebih cerah begitu. Ya. Nah dok, kalau pakai masker ini bagusnya seminggu berapa kali dan durasinya berapa menit? Oke, jadi sebenarnya penggunaan masker itu cukup seminggu hanya 2 kali, nggak boleh lebih ya, karena memang sesuatu yang berlebihan juga tidak baik buat kulit. Dan sebenarnya pemakaian masker itu hanya cukup 20 menit saja, kecuali sleeping mask. Sleeping mask kan itu memang dipakai sepanjang malam. Gitu. Oh, ada satu lagi masker yang saya lupa jelaskan, itu gel.
gel mask. Kalau misalnya ada beberapa produsen kosmetik yang menjual masker dalam bentuk gel, itu lagi booming banget sekarang. Nah, jadi dalam bentuk gel itu dipakein ke muka gitu ya. Gel ini sangat baik banget buat sahabat-sahabat semua yang punya tipe kulit wajah berminyak. Jadi dia tipe kulit wajah berminyak, gampang jerawatan, ini oke banget buat untuk masker wajah sehari-hari gitu. Tipe yang gel. Jadi kalau pakai masker tuh seminggu cukup 2 kali, terus durasi cukup 20 menit aja. Ya, 20 menit saja sudah cukup menutrisi. Iya, oke dok, makasih. Ya.